Siswa pada saat nonton YouTube itu sudah jadi penguasa lah gitu kan. Oh iya. Dia bisa melewatin atau istilahnya skip gitu. Terus dia juga bisa menghentikan aja gitu, nggak nonton lagi gitu. Yang penting udah kebuka dan dia tahu gitu. Iya. Nah itu makanya saya berusaha melihat dari sisi saya nggak kenal si penonton saya. Makanya saya berusaha banget untuk bikin semenarik mungkin. Salam literasi. Ya. Ayo membaca. Ayo membaca. Guru ngevlog punya kanal YouTube bisa banget. Nah, saya sekarang sedang berada dengan seorang YouTuber yang awalnya itu juga baru saya kenal karena memang baru 6 bulan ya. Iya. Baru 6 bulan. Pas banget lah sama ini pandemi. Pas pandemi ya, Maret ya. Nah, di channelnya Fadli Mengajar namanya, jadi nanti subscribe, like, dan share gitu ya. Obrolan yang lain juga di channel saya. Nah, jadi channelnya ini menarik banget, beragam, tapi konsennya ke pendidikan. Betul. Ya. Jadi Mas Muhammad Fadli, dia punya channel YouTube-nya Fadli Mengajar. Nah, yang kerennya lagi adalah dia adalah seorang guru. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih guru itu bisa bagi waktu untuk ngevlog, berbagi pada yang lain, Betul. dan ada cerita lain yang lebih menarik lagi di balik kekaryaan dia itu. Oke, kita langsung aja. Oke, Mas. Mas Fadli. Ya, Mas Kok Billy. bisa sih guru itu bisa ngevlog? Bukannya guru itu sibuk sama administrasi, sama Oh, ngajar yes. siswa gitu. Ya. Saya termasuk yang mungkin beruntung ya, Mas Bil. Jadi kayak pada saat pandemi kan banyak banget waktu gitu ya. Dan ya bersyukur bahwa administrasi terkait soal RPP sekarang kan sudah disederhanakan semua. Artinya saya tinggal penyesuaian. Ya. Dan pada saat pandemi itu banyak banget waktu yang ya setidaknya waktu kosong saya untuk merenung gitu. Ya kan manusia harus merenung ya. Jadi kayak ngapain nih, mau ngapain gitu. Banyak banget nggak ngajar. Artinya nggak ngajar tuh tidak berusaha jalan ke satu tempat, ke sekolah gitu, dan itu kan makan waktu juga. Jadi memang sebenarnya banyak waktu luang ya di Banyak PJR sekali. ini ya. Iya, makanya seharusnya hikmah di balik bencana ini menurut saya bersyukurnya itu gitu. Selalu ada aja buat orang-orang yang berpikir lain, ada kegiatan lain yang bisa ditambah. Salah satunya yang Mas Billy tadi bilang, yaitu ngevlog atau bikin YouTube. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya guru juga bisa ngevlog kayak Mas Fadli ini. Iya, iya bisa aja. Jangan-jangan bisa dipantau gak tuh ada guru-guru yang tiba-tiba di masa pandemi ini punya kanal YouTube gitu? Iya, sebenarnya banyak loh Mas Bil. Banyak Mas Bil. Jadi saya punya juga WhatsApp grup ya, yang memang berisikan guru-guru yang membuat konten-konten materi ajar di YouTube-nya. Gitu. Tapi memang menurut saya gayanya itu atau penyampaiannya ya ada beberapa yang berusaha melalui ada ide-ide kreatif gitu, tapi ada juga yang memang full materi dan masih kaku gitu. Ya iya gitu. Jadi saya ada WhatsApp grupnya namanya Guru YouTuber gitu. Ada banyak tuh. Banyak. Kebanyakan di SD sih, sekolah dasar. Makanya saya kan di SMA. Saya di SMA di Garuda Cendekia. Nah, jadi beberapa materi saya yang bisa saya tuangkan di dalam video akhirnya, tapi memang video juga, PowerPoint juga, tatap muka juga via Zoom meeting dan apapun ya, Google Meet gitu. Gitu sih jadinya akhirnya nge-YouTube tuh menjadi sesuatu yang menurut saya ngajar tapi dengan media yang lain gitu. Dan intinya sebenarnya kan ada juga materi kan yang disampaikan gitu. Pasti, kan, ya. yang bisa dikonsumsi siswa. Nah, betul. di kanal YouTube itu kayaknya beragam ya. Ada yang itu yang terbaru kemarin tuh monologika. Monologika. Wah, saya tadi mikir itu. Monologika. Jadi itu kayak semacam materi juga sebenarnya. Iya, benar. Ada materi yang itu materi pelajaran siswa. Iya, itu dasar banget sih kalau menurut saya ya. Saya pikir gini, di saat orang mau, karena saya ngajar bahasa ya Mas Bil.
Jadi saya nggak mau masuk ke dalam materi yang ada di KI dan KD. Tapi saya mau dasarin dulu jadi kayak pondasi awal keterampilan berbahasa pada manusia. Iya. Nah, makanya monolog itu ya karena saya sendiri, jadi kan monolog. Nah itu logika itu ya karena memang bahasa kan logika, jadi monologika bahasa. Jadi saya bikin itu supaya bunyinya enak aja gitu. Tapi itu justru nggak sekedar ngomong, tapi ada unsur kreativitasnya. Iya. Termasuk misalnya ngangkat tokoh biografi. Nah itu menarik banget Oh konsepnya. betul. Ada 2 orang yang sebenarnya 1 orang. Iya. Jadi Mas Fadli ini membagi diri, cloning gitu ya. Iya. Yang satu jadi guru, yang satu jadi pelajar atau jadi tokoh Iya. perjuangan. Saya Itu gimana itu konsepnya? Saya sih berterima kasih sih ya pada tim-tim saya. Walaupun cuma berdua ya, saya berdua. Saya yang sebagai yang buat naskah, terus bikin resepnya mau gimana nih gitu. Terus teman saya yang berusaha saya ujuk-ujuk untuk bisa nggak gitu. Terus saya bilang gini, kita kan lagi pandemi kan, saya nggak mungkin dong menghadirkan orang. Misalkan dulu kan lagi begitu banget. Terus di split aja, orangnya dipisah menjadi 2, oke bisa gitu. Terus saya tantang lagi 3, bisa. Kalau bisa nanti kelas, satu kelas saya semua misalnya kayak mungkin ada youtuber yang udah duluan, tapi kan nggak ada yang bahas soal materi pendidikan gitu. Itu menariknya. Jadi materi pelajaran dikemas dalam sebuah dalam sebuah peran Yes, gitu kan ya. betul. Itu mungkin malah siswa suka model seperti itu ya. Iya, saya sih nanya terus ya sama siswa saya gitu. Gimana? Terus saya nggak maksain komen misalnya bagus Pak, apa yang normatif gitu. Tapi menurut saya ada beberapa siswa saya kalau dibilang Pak soundnya jelek gitu misalnya, soundnya kecil ya nggak apa-apa. Saya pikir karena kan pas di YouTube itu saya sebagai konten kreator ya istilahnya. Artinya kalau konten kreator itu ya bebas banget dikomentari. Memang kadang kan kebablasan ya komentarnya sampai ya Asal jangan dari medsos aja, kalau langsung kan enak. Tapi ada juga loh komentar-komentar di YouTube yang pedas ya. Iya, tapi nggak masuk ke saya sih. Mungkin karena memang segmentasi video saya ini belum ke orang yang random gitu istilahnya, nggak siapapun yang bisa. Tapi ya selama ini sih komentarnya positif sih. Ya. Dan jadi bikin konten pun juga bertanya juga ke siswa gitu ya, modelnya seperti Ya, apa betul. gitu Pasti, ya. Jadi memang konten yang dihadirkan adalah memang siswa banget gitu kan. Dan saya jadi siswa. Kan saya jadi guru, saya jadi siswa. Nah, itu proses untuk bikin satu konten itu berapa lama sih? Kira-kira? Aduh, sebenarnya sih kalau dilihat sebentar banget. Sebentar banget. Iya, karena kan gini, Mas. Biasanya kalau orang yang kurang terkondisi dengan seni acting gitu misalkan, itu mungkin agak lama. Tapi karena saya yang ngerjain naskah pertama, terus saya yang mengerti masalah materinya, apa yang mau disampaikan, terus saya juga sudah terbiasa berbicara dan juga ya berakting gitu, emang udah lama. Jadi saya pikir nggak terlalu susah untuk take. Biasanya kita one take malah, one take. Satu take, satu ambil, udah selesai diserahkan ke editor. Karena memang guru bahasa Indonesia tuh latar belakangnya waktu kuliahnya dulu ada pelajaran, mata kuliah ini ya, drama ya. Drama. Jadi nggak masalah banget. Wah, di UNJ tuh kita buka-buka nggak apa-apa ya, latar belakangnya. Universitas Negeri Jakarta. Iya, 2002. Dan lucunya dan asiknya buat gue. Kenapa? Lulus 2009. Jadi masih lebih lamaan dia daripada gue. Iya, betul. Setengah tahun. Iya, gitu. Ntar ada lagi nanti cerita. Nah, tapi kita sekarang ke bagaimana sih guru bisa tadi udah jadi ternyata nggak begitu lama ya untuk bikin konsep ya, konsep. Nah, terus ini masalah tema nih. Ini biasanya kadang tema itu kalau nggak pas itu nggak ada yang mau nonton kan gitu. Betul. Nah, itu tema apa, nanya siswa dulu atau ada riset dulu atau gimana? Oh, saya kalau misalnya bikin video khususnya kalau menuangkan materi, saya memang benar kata Mas Billy, ada yang kaku, saya menghindari kekakuan itu. Artinya siswa pada saat nonton YouTube itu sudah jadi penguasa lah, gitu kan. Oh, iya. Dia bisa melewatin atau istilahnya skip gitu. Terus dia juga bisa menghentikan aja gitu, nggak nonton lagi gitu. Yang penting udah kebuka dan dia tahu gitu. Nah itu makanya saya berusaha melihat dari sisi saya nggak kenal si penonton saya, makanya saya berusaha banget untuk bikin semenarik mungkin. Maka kalau di konten saya kan ada playlistnya banyak ya, ada
kalau biografi itu saya selalu bilang kayak sosok istimewa. Padahal, Mas Bill, itu adalah contoh konkret dari teks biografi. Tapi saya banyakin sosok istimewa gitu. Kan kalau di konten-konten YouTuber yang lain kan dia ngobrol sama seorang yang inspiratif. Nah, kalau saya bilangnya sosok istimewa namanya. Itu udah beberapa nama yang saya berusaha uber-uber, akhirnya beliau mau dan saya bikin. Nah, satu lagi ada lagi konten genre teks Indonesia. Kan ada genre teks tuh banyak ya. Tapi memang baru saya buat videonya tuh beberapa video gitu, beberapa teks. Terus ada lagi yang tentang monologika bahasa. Jadi memang sebenarnya tema itu banyak ya, banyak. tinggal dipilih-pilih aja iya. ya. Dan saya selalu menghindari kayak gini, saya nggak mau ngajar materi gitu. Saya nggak mau ngajar buku gitu. Tapi saya bikin cerita, terus kalau memang ada materi, materinya muncul sebagai teks, betul-betul teks. Ada beberapa di teks, genre teks saya itu betul-betul teks aja. Tapi kalau misalnya siswa mau nonton, ya makanya gini, kenapa saya bikin cerita? Karena semua teks itu kan maunya ada nilai guna buat masyarakat atau nilai guna buat pribadi dia gitu. Nah makanya kayak saya bilang teks anekdot misalkan, itu kan anekdot kan cerita humor ya, tapi tidak sara. Ingat. Tapi, nah makanya saya membuat si sosok-sosok yang ada di video pertama itu bisa jadi apa sih kalau sama anekdot gitu. Ada kemungkinan apa nih kalau dia menguasai anekdot? Justru dengan penyajian seperti itu tidak menggurui kan? Iya, enggak menggurui sama sekali. Makanya kan? Itu kayak persepsi tapi saya saya pindahin ke dalam video aja kayak misalnya salah satu tokohnya jadi stand up komedian gitu. Ya, karena memang kalau kuasain anekdot udah pasti dia harus seperti itu. Jago dia bikin cerita terus tiba-tiba ice breaking terus kan, ketawa-ketawa terus gitu. Nah, justru kan dari situ kita bisa mengarahkan ke siswa juga bahwa ketika mereka misalnya bisa anekdot, oh nanti mereka bisa bekerja sebagai stand up kok gitu kan, jadi bintang film gitu kan. Jadi secara nggak langsung memang ngarahin ke sana kan seperti itu. Saya mengkondisikan itu dulu. Karena nilai gunanya apa sih? Kadang kan siswa langsung justifikasi ya gitu. Kalau saya melihat dari buat apa gitu. Saya ngeri kalau sampai dia berpikir materi yang dia pelajari ini buat apa, dia mengalami keterasingan sama diri dia gitu, ngapain belajar ini ngapain. Nah, itu saya ngindarin itu sih. Nah, sampai saat inilah, sampai 6 tahun siswa juga nonton, termasuk subscribe gitu ya. Nah, ada gak sih kelihatan dampak dari mereka, perubahan gitu kan? Ya, saya senangnya kan itu salah satu media ajar saya. Terus kan ada evaluasi tentunya. Saya punya juga platform Google Classroom. Jadi di saat saya kasih video, terus saya tanya, diskusi dulu apa yang sudah mengerti gitu. Karena kan selalu kalau di genre teks itu kan struktur teksnya itu sendiri, terus selalu ada beberapa kaidah kebahasan yang ada di dalam teks bahasa Indonesia itu. Nah, saya tanya, lalu saya kasih ujian evaluasi. Kebanyakan saya pakai berapa banyak ya, ada kuisis juga saya pakai untuk di awal-awal mas. Ya benar salah. Jadi kayak saya nggak mau mengkondisikan terbebani sama materi banyak. Terus kalau orang yang terbebani sama materi banyak itu baru berasa di saat dikasih soal. Betul. Waduh, kok yang ini belum baca? Kok ini belum baca awal gitu-gitu. Nah jadi tuh saya nggak mau itu. Jadi saya pikir soalnya sedikit, terus bentuknya hanya benar dan salah di kuisis awal-awal aja gitu. Jadi berusaha setelah saya kasih video dia nyaman sama apa yang mereka terima, terus apa yang diujikan juga ngerasa nyaman. Baru saya tambahin bobot demi bobot gitu, ke depannya baru ada ujian pilihan ganda multiple gitu. Terus dengan opsi-opsinya itu yang agak-agak menjebak dengan kalimat-kalimat yang itu, tapi setelah saya kasih treatment yang agak banyak gitu. Jadi kan memang meskipun guru bebas membuat konten, milih mata pelajaran apa saja, tapi kan pada akhirnya kan harus bertanya kepada siswa. Siswa butuh gak sih kan gitu kan ya? Iya. Nah, bagaimana sih respon kepala sekolah atau guru-guru? Ini kayaknya aneh sendiri guru nih. Kan? Oh tiba-tiba kok bikin dengan tampilan yang keren, yang bisa membuat siswa menarik itu. Gimana respon mereka tuh? Respon saya sih selalu berpikir apa yang saya kerjain kalau positif tentunya responnya juga positif ya. Walaupun respon itu kadang nggak terlalu nyata hadir ya gitu misalnya. Tapi beberapa kalau saya lagi kirim video di WhatsApp group misalkan gitu yang udah saya produksi,
Terus mereka ada yang beberapa komen gitu, ada oh ya bagus gitu. Memang kan kebanyakan ya tapi beberapa yang dari pihak-pihak yayasan sekolah itu benar-benar bilang mengapresiasi saya itu melalui ya coba kayak saya, walaupun memang kalau di saya itu agak rumit ya, kayak editingnya ribet gitu. Kalau standar-standarnya kalau mau punya YouTube channel nggak apa-apa. Jadi sebetulnya dibuka kemungkinan dari pihak sekolah untuk berkreasi pada akhirnya gitu. Jadi apresiasinya itu ya karena saya bisa datang ke sini juga kan salah satu bentuk apresiasi sekolah gitu. Saya nggak tahu Mas Bill, jadi kayak bikin YouTube walaupun costly harus mempunyai budget yang nggak ini, tapi ada aja gitu rezeki-rezeki yang saya dapatkan itu di luar dari YouTube itu saya percaya banget kalau niat baik itu pasti. Saya bikin YouTube buat niat baik. Niat baik ya, bukan untuk sekedar nyari uang gitu. Iya, makanya apresiasi dari sekolah, dari ada senior saya juga, Bang Poy itu juga mengapresiasi saya, terus dia berusaha mengaktifkan saya dengan pergaulan-pergaulan yang lain gitu. Lebih luas lagi. Iya, betul gitu. Jadi saya itu rezeki kan. Temu ya. Mas Billy saya juga rezeki. Jadi saya pikir oh ini ya kali ya gitu hikmah dari bencana saat ini gitu. Dan termasuk ini sebuah skenario. Jadi sebelum kenal sama Mas Fadil ini saya sudah dituntun oleh Tuhan gitu ya. Datang ke sebuah channel yang keren dan waktu itu ini tentang Pak Arif Rahman. Yes. Dan yang uniknya itu ini konsepnya itu, saya selalu melihat konsep. Dan itu keren banget. Jadi juga lihat ruangannya gitu kan, latar belakang Pak Arif itu gimana ngajar gitu kan. Yang paling penting inspirasinya ya. Iya. Oke deh, sekarang latar belakang kenapa dia 7 tahun kuliah lagi. Aduh, ini. Tapi sebelumnya saya udah ngobrol sama Mas Fadil, itu keren banget. Jadi 7 tahun tuh nggak sekedar di kampus pulang, tapi ada yang lebih keren. Coba cerita Mas. Oke. Yang di tahun yang sangat menegangkan itu dulu. Wah, tahun yang sangat menegangkan atau tahun yang sangat tidak bisa saya prediksi saya mau gimana gitu. Kayak misalnya saya di awal tuh 2002 masuk kan, terus santai jalan kuliah, terus 2003 jalan kuliah, saya ikut-ikut unit kesenian, makanya saya ketemu Bang Narji di situ. Terus saya masih datar. Iya, masih biasa gitu. Iya, terus saya ketemu sama komunitas teater Zat, di mana saya ketemu juga sama Bang Poy di dalam. Jadi banyak pertemuannya begitu, tapi saya masih bisa menjalani rutinitas dengan baik lah. Nah, ada satu titik yang agak unik gitu. Terus saya bicara soal yang tsunami dulu. Ini sebenarnya menegangkan. Menegangkan. Jadi saya waktu itu terenyuh lah di 2004. 26 Desember 26 setelah Natalan, setelah saya ulang tahun. Nah, jadi terus pada saat saya ngeliat TV itu kayak jadi kayak batin saya yang ngomong gitu. Terpanggil gitu. Iya, kayak kok begini gitu, kok bisa gitu, keadaan bencana bisa sebesar ini gitu. Itu kayak bisa konsep kiamat kecil dan kiamat besar. Ini kayaknya sudah di antara besar dan kecil gitu. Di satu daerah itu sudah besar kan. Besar sekali. Nah, jadi apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa saya bantu gitu. Oke deh, saat itu saya nonton bahkan beberapa ada video yang bawa air gitu meluap. Itu tuh ada yang ngetuk saya gitu kayak oke gitu ya. Terus kayak ya nggak nangis tapi cukup bergetar dada saya. Terus saya bilang oke, saat ini saya mau kasih doa aja, misalkan ada korban-korban tuh saya kasih doa. Nah terus setelah itu tiba-tiba di kampus buka form atau buka rekrutmen betul. Yang mau berangkat ke sana, jadi relawan gitu ya. Oh ini teman-teman yang jadi relawan nih ya. Jadi ingat loh masa-masa 2004 tuh anak-anak. 16 tahun lalu ya. Iya, jadi terus saya lihat oh ya saya coba deh, saya bilang gitu. Saya masuk lah gitu. Saya nggak tahu kapan saya diberangkatkan. Karena saya bikin nama itu 1 minggu setelah 26. Jadi 26 ya pokoknya di Januari awal. Terus nggak lama 3 hari. 3 hari itu saya langsung diinfokan untuk berangkat langsung. Dan
habis kasih nama 3 hari terus diinfoin hari apa gitu. Jadi kayak saya selang cuman 2 minggu setelah bencana itu udah berangkat gitu. Itu masih hot-hotnya di sana ya? Masih banget masih. Di sana ngapain aja? Ngangkat jenazah-jenazah yang tidak jelas. Oke, ada sih beberapa sih yang saya berusaha evakuasi, terus akhirnya kita dilarang karena kita relawan pendidikan. Terus ada beberapa yang saya temui, bukan beberapa lagi ya, banyak. Jadi ribuan tuh ya. ada satu kita datang ke sekolah gitu, Mas Bil. Ada temen, karena kan misalnya kayak di lemari itu udah tinggi lumpur, itu udah tebal banget gitu ya? Ya, sudah setinggi dengkul. Kalau masuk, kalau saya pakai boots saya ambles semua. Terus ada temen ya gitu, berusaha membersihkan tempat itu, kita take out gitu. Terus ada beberapa sih tentara Australia segala macam tuh udah banyak sih di situ. Dia pakai forklift yang kecil banget itu, keren sih. Nah terus dia berusaha, kita juga manual kalau Indonesia. Ya? Iya pakai skop gitu. Terus kita geser, ternyata ada mayat di situ. Mayatnya kehimpit sama ini, pada saat digeser dia jatuh set. Terus masih teringat terus sampai sekarang? Masih banget. Terus ada juga, ini agak berat ya. Jadi di mayat, ada satu mayat kondisinya itu sudah tidak ada daging luaran kayak gini. Dia udah masuk ke daging dalam. Serem. Jadi kalau nonton Resident Evil kayak itu ya kayak gitu. Tapi yang bersisa tuh biasanya kan ada kalung emas. Karena ternyata di sekolah itu. Itu di sekolah lokasinya? Iya, karena kan kita relawan pendidikan. Jadi saya selalu evakuasi membersihkan sekolah. Di awal-awal gitu. Nggak, kerjaan agak acak lah, agak random. Terus ada ibu-ibu gitu, mayat ibu-ibu masih lengkap banget karena kita nggak bisa evakuasi. Guru berarti ya? Jadi gini, saya nggak tahu ya apakah itu guru, tapi karena di sana katanya pada saat hari H kejadian kan itu agak pagi kan. Mereka lagi siap-siap untuk menyiapkan keberangkatan haji. Jadi pada kumpul, satu lantai itu lagi pada masak katanya. Katanya ya, itu saya nggak tahu konfirmasi apakah benar apa enggak, atau kemungkinan itu mayat guru. Nah jadi itu yang saya sampai saat ini masih visualnya masih, kalau saya merem masih bisa saya bayangin. Nah, jadi jangan diingat terus lah. Tapi menurut saya gini, saya mengingat itu untuk untuk objek saya, bahwa menyadarkan saya kita tuh gampang banget gitu. Hilang tuh gampang dengan cepat kilat gitu. Iya, jadi karena air itu cepat kilat juga terus. Nah, menurut saya yang mayat yang kehimpit itu juga dia berusaha kabur. Dia masuk ke kelas, tapi saya juga kan punya pengalaman ya anak didik saya yang kemarin di tsunami Pangandaran juga meninggal kan gitu. Anak didik saya, makanya saya lihat lagi kayak saya merasakan pada saat tsunami di 2004. Teman saya anak didik saya SMA Garuda itu meninggal, Adel namanya. Saya juga tenang di sana sekarang. Iya. Ya kan kamu orang baik, jadi mudah-mudahan masuk surga lah. Masuk surga insya Allah. Jadi berapa lama waktu itu di sana? Hampir 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu ini ya, terutama masalah psikis anak-anak yang dibangun ya. Iya betul. Apa aja di sana itu untuk bangun? Setelah kan ada beberapa tipe kerja Mas. Jadi pertama saya membersihkan dulu, bersihkan titik-titik pendidikan, ternyata kurang tepat misalkan gitu pekerjaan itu. Terus akhirnya kita buat yang kedua, kita buat kantong-kantong sekolah dadakan, sekolah darurat. Dari di lapangan gitu ya? Iya, jadi kita cari lapangan, wah mana ini. Terus kita diriin tenda, tenda gitu, apapun keadaannya kita diriin tenda. Terus udah kita dirikan, baru kita buat aktivitas sekolah. Itu di beberapa titik ya. Kita satu hari itu saya bisa diriin tenda 5, yang tenda-tenda besar 50 itu ya? orang. Tenda peleton itu ya? Iya, tenda peleton. Dulu kan masih nggak tahu lah kenapa tuh kayaknya ya alhamdulillah nggak sakit nggak apa, padahal obat vitamin nggak ada sama sekali lah. Makan juga sarden, makan sarden. Saya nggak berani makan ikan laut di sana.
Iya, kadang ada, kadang sedikit-sedikit dibagi-bagi aja gitu. Oke, 1 bulan di sana jadi relawan. Terus Yes. kabarnya pas balik itu malah Aduh, nilai ya. ituannya Kita gimana itu? ya saya nggak tahu siapa yang bisa disalahin ya, tapi di saat pulang dari sana gitu, saya berharap saya dapat ujian susulan karena persis banget. Oh, jadi pas mau ujian itu? Iya, pas ujian akhir itu. Oh, Ujian akhir udah jalan, udah jalan. udah UTS. Terus pas mau ke UAS, ya itulah ada panggilan menjadi relawan. Terus saya tanya, gimana saya datang ke sana aman nggak? Aman gitu. Aman tuh dalam arti saya pas pulang diurus nggak gitu. Kata panitia BEM. Wah, ini dia nih. Badan catatan nih, Eksekutif BEM Mahasiswa. 2004 itu siapa itu ketuanya? Ya, Udahlah, masa lalu. ya. Terus saya kan pas pulang ditanyain gitu. Ya sama teman Mas Billy juga lah di didaktika. Nah, jadi Didaktika? iya ada kalau nggak salah artikel juga saya masih simpan tuh tulisan apa yang berdasarkan wawancara seperti ini. Si Sahat itu Saat waktu itu ya. nulisnya. Nah, terus udah dibuat artikel itu lalu nyampe lah ke ketua jurusan saya. Oke. Terus dia bertanya, "Fat, kok saya nggak tahu?" Duh, terus saya cuma jawab, saya lebih nggak tahu kayak nggak ibu tahu. saya nggak tahu juga gitu. Saya lebih nggak tahu daripada ibu. Jadi nggak ada laporan dari pihak BEM ke pihak kampus Kayaknya gitu? sih ada mislink lah di situ. Jadi nggak ada yang tidak bisa tersampaikan mungkin. Saya nggak paham karena keadaannya saya juga nggak bisa berusaha menyimpulkan. Tapi yang menjadi fakta adalah saya pulang IP-nya 0, lah gitu. 0, dan itu nggak bisa mendongkrak untuk ngambil mata kuliah berikutnya ya? Aduh, susah. Itu nggak cuma sendiri kan ya? Ada teman-teman lain ya? Banyak nih jadi teman-teman PLS, pendidikan luar sekolah, teman-teman anak seni rupa, terus ada banyak beberapa jurusan yang ya kalian saya sampein aja lah gitu ya keadaannya kayak gini melalui channel Mas Billy. Jadi memang kebanyakan tidak survive. Di survei. Ya, kebanyakan tidak melanjutkan atau pindah jurusan. Oh, pindah jurusan. Ya, pilihannya begitu-begitu. Saya kebetulan agak tricky karena saya ngambil aja tetap gitu. Saya ngambil tetap dalam istilah namanya tabungan SKS. Gitu. Jadi saya misalnya kayak cuma 0, berapa sih jatuhnya paling 6 atau 12 SKS gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya udahlah 24-in aja lah gitu di KRS udah bikin gitu. Terus kalau sekarang agak susah lah. Sekarang nggak manual soalnya. Dan akhirnya berhasil dan bertahan. Dan Alhamdulillah. itu berangkat, dan ada satu momen lagi yang menurut saya sangat menarik. Apa tuh? Ketemu dengan seorang penyair besar ya. Ya. Itu ceritanya bisa magang waktu itu ya di Bengkel Sastra West Rendra Bengkel ya. Teater Rendra, Teater Rendra. BTR. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Oke, jadi saya kan selain aktivitas sosial itu sebetulnya setelah saya aktif di teater. Jadi saya mulai dari 2003 itu mulai acting yang dibayar lah istilahnya gitu. Oh, 2003 berarti setahun setelah masuk Setelah kuliah. tapi pas baru masuk semester 2 udah proses gitu, proses. Itu pertama di Satu Merah Panggung Ratna Sarumpait. Guru pertama saya ya Karatna. Oh, Ratna. Ya saya pokoknya apapun yang beliau telah lalui gitu, saya sebagai anak murid beliau tetap terus mendoakan. Jadi menurut saya tidak bisa saya pungkiri dia guru saya gitu. Nah, jadi sama Karatna di naskah Anak-anak Kegelapan sama Atika Hasiolan juga. Ada beberapa nama Mbak Yayang Senior juga. Karena kita waktu itu membahas temanya di Anak-anak Kegelapan itu anak-anak kegelapan itu adalah representasi dari korban tidak langsungnya G30 SPKI. Yang dicap merah itu loh KTP-nya. Nah, kita bikin Karatna bikin naskah Anak-anak Kegelapan itu ya polemik di dalam keluarga yang tercap itu. Itulah kurang lebih seperti itu. Itu berkenalan langsung dengan dunia teater Secara profesional. dan langsung ketemu dengan orang-orang hebat itu ya. Iya, alhamdulillah. Saya masih 17 tahun tuh. 17 tahun. Masih lucu-lucunya. Oke, lanjut ke Rendra itu gimana tuh? Nah, jadi setelah Ratna, saya nggak puas. Artinya saya nyoba dulu ada di Satu Merah Panggung dibicarain, bengkel teater gitu. Bengkel teater. Terus jadi ada West Rendra, ada ini nama besar nih saya bilang. Terus saya cuma bilang, aduh coba ya saya ke sana, saya pengen gitu nemuin gitu. Tapi saya nggak memaksakan diri gitu. Saya percaya bahwa jodoh adalah gitu nantinya. Terus akhirnya
di tahun 2000, baru dikabul itu 2007 apa 2008 dengan naskah Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro Ali Wahana lah ya, dari novel Bumi Manusia. Sebelum film tuh dibikin drama. Tentang awalnya ketemu Wes Rendra, kok Iya. bisa sih dia udah dikenal sebagai penyair besar, Yes. tapi tiba-tiba seorang mahasiswa UNJ yang ada problem awalnya dengan SKS, tiba-tiba bisa masuk Iya. jadi belajar langsung ya ke Wes Iya. Rendra itu. Waktu itu di mana? Saya di Citayam. Di Citayam. Nah, Citayam di Desa Cipayung Jaya, Depok. Nah, jadi awalnya itu ada rekrutmen untuk pentas naskah Nyai Ontosoro. Ya, adaptasi dari novel Pramudia Nantatur yang fenomenal itu Bumi Manusia. Ya, Bumi Manusia. Ya, saat ini sudah difilmkan gitu. Tapi saya waktu itu mencoba mendramakan, mempertunjukkan. Nah, terus waktu itu masuk ke rekrutmen gitu iya, ya. masuk rekrutmen. Jadi apa waktu itu? Saya bertahap tuh. Awalnya cuman jadi apa gitu, kayak Meo gitu. Kayak nambah-nambah, terus tiba-tiba saya jadi Robert Melema, terus Robert Melema. Kakaknya ini kan? Kakaknya Annelies Melema. Jadi terus akhirnya dipertahankan di situ. Walaupun saya coba stand in itu artinya kalau lagi kosong gitu. Jadi mingke, jadi apa. Tapi itu jadi mingke juga sempat. Iya, dicoba-coba aja gitu. Wajahnya udah pas lah, udah ganteng kayak gini. Mingke. Nggak kalah ini. Harusnya kalau mingke itu yang monkey. Kan mingke itu kan slangnya monkey kan. Sebenarnya itu saya lihat itu kan Robert Tirta Adi Suryo itu mau ngatawain Belanda lah di situ. Iya. Jadi saya proses di situ, Mas. Jadi akhirnya kenapa saya bisa bertemu sama Wes Rendra, karena sutradara drama itu ya Ken Zuraida. Iya, istrinya ya. Nah, Mbak Ida. Nah, terus Mbak Ida beberapa latihan itu dipindahkan ke Cipayung, ke Citayam, ke Aula Bengkel. Nah, barulah saya di situ bertemu sama beliau. Kabarnya tuh kalau latihan keras ya itu ya? Disiplin banget ya? Ya, sebenarnya semua apa ya sebenarnya? Semua profesional pasti begitu ya, tuntutannya tinggi gitu. Tuntutan sih sebetulnya. Jadi kayak saya mesti bangun subuh, terus kita mesti namanya meditasi pagi itu penting di bengkel teater. Ngumpul lingkaran, terus adalah beberapa kegiatan itu. Dari meditasi baru kayak saya sama Mas ngobrol pagi gitu, ngapain hari ini, mengagendakan. Sebenarnya itu mikro dari semua perusahaan sebetulnya kayak gitu kali. Gitu, ya. Ketemu, ngobrol, evaluasi yang kemarin, terus mau ngomong apa hari ini. Jadi tapi kan modelnya santai. Iya, modelnya santai sambil ngopi, sambil rokok gitu-gitu deh. Jadi akhirnya saya menjalani rutinitas sebagai seorang anggota di situ. Kita itu memandang Wes Rendra itu sebagai seorang yang besar. Nah, Mas Fadli itu pernah berinteraksi langsung. Iya. Gimana rasanya ketemu seorang penyair besar? Iya. Yang pasti itu adalah pesan-pesannya yang sangat inspiratif itu. Iya. Gimana interaksinya? Gitu. Saya selalu mendoakan lah Mas Willy selalu mendapatkan sebelum saya nyampein ini, saya mendoakan Mas Willy selalu ada yang berada di mana, insya Allah Mas Willy masuk surga. Amin, ya, amin. dengan segala apa yang sudah Mas Willy kerjakan melalui puisi dan karya-karya sastra lain. Jadi Rendra itu menurut saya memang komplit. Jadi mau bicara apa sama dia? Ada semua di situ. Mau bicara apa sama dia, kayaknya dia ngerti deh gitu. Jadi kayak yang menarik itu kalau saya bikin acara untuk 72 tahunnya beliau. Sebelum 73 beliau meninggal. 72 itu Jadi 2008 tuh ya? Iya, 2008 kita bikin acara kecil aja. Situ ada Iwan Fals, segala macem lah. Om Yoki pada datang, Om Yoki Suprayogi, segala macem. Terus ada orang itu seni, ada orang apa namanya, orang yang berpakaian serba-serba hitam gitu. Terus ada yang berpakaian serba-serba putih gitu, waduh. Terus maksud saya bikin simbol begitu. Jadi kayak ada dari ustadz-ustadz, jadi ada yang kayak semacam dukun-dukun. Jadi saya pikir,
oh kayak gini ya Rendra. Jadi Rendra tuh nggak membatasi pergaulan orang itu. Makanya saya bilang dia komplit gitu. Lintas batas ini pergaulan ya. Iya, dia lintas batas. Memang pada akhirnya kata budayawan tuh bener gitu. Dia emang seorang budayawan. Artinya dia nggak pernah ngekip ke dalam satu. Artinya dia nggak, wah saya nggak mau ini, nggak milih lah dia. Dia tetap berteman sama siapapun gitu. Dan itu bisa dilihat pada saat ulang tahun dia. Ulang tahun dia. Dan lebih dilihat lagi pada saat kematian dia. Iya. Itu Banyak yang kehilangan. apapun itulah. Iya pada datang gitu orang-orang itu. Saya nggak ngerti dari mana. Dan ada yang unik juga setelah dia meninggal tuh, ada yang datang ke aula bengkel tuh, kayak Rendra masih hidup, Rendra masih hidup. Saya kata, siapa lagi nih gitu. Terus udahlah, jadi lucu. Jadi menariknya beliau tuh adalah itu. Dan kalau bicara keilmuan sih udah cukup. Beliau udah mengelalui keilmuan dan kepercayaan sebagai Katolik, terus mencari lagi lalu berpindah ke dalam Islam. Dan itu juga katanya prosesnya juga unik menurut beliau yang saya dengar ceritanya. Beliau sampai ya katanya sih sampai agnostik dulu lah, agnostik dulu. Jadi nggak langsung pindah gitu harus ada proses yang panjang juga. Dia selalu mempertanyakan segala sesuatu. Dan akhirnya ketemu di Islam itu gitu ya. Dia milih jadi penyair juga prosesnya unik kok. Panjang. Dia panjang, dia nanya ke alam, dia nanya ke siapa gitu. Semuanya dia pastikan gitu. Karena kalau udah dipilih, ya udah sampai mati dia jadi penyair gitu. Terus nyemplung gitu ya. Nah, di SMP dia tuh milih jadi penyair tuh SMP. Nah, waktu interaksi sama Western dalam almarhum ya. Ada gak sih kalimat inspiratif yang terus pegang sampai sekarang itu? Waduh, banyak banget Banyak sih. banget ya? Ya, satu dua aja. Saya kuliah sama dia kan seharian tuh, nggak berhenti mas. Malah mungkin realnya kuliah sama Rendra di kampus gitu ya? Mungkin ngomong kayak gitu kan? Wah iya, saya nggak tahu kenapa tuh. Mungkin karena energi saya masih baik ya, artinya energi mencari itu. Jadi saya bawa catatan, terus saya catat. Karena kan dia tuh bahasa Inggris bisa gitu, terus bahasa Jawa kuna juga, terus bahasa Jawa biasa, Jawa dengan beberapa tingkatan itu dia kuasai. Jadi artinya pada saat pembicaraan kayak gini kadang kan keluar gitu ya kan, ada variasi. Saya nggak paham nih pilihan katanya, makanya saya, aduh ini apa tuh, saya mau ngulang lagi nggak enak, akhirnya saya catat aja dulu semua. Pada akhirnya ntar saya coba diskusikan, jadi saya 2 kali 3 kali saya diskusi untuk saya paham sebenarnya poinnya apa. Tapi ada satu sih yang menurut saya ini menarik untuk saya sembahkan di video ini, yaitu ada eksklusif. Saya nggak tahu deh, ada YouTuber lain kali ngebahas ini. Kayak misalnya kayak ini nih, ada satu kalimat dia tuh kayak manjing ingkahanan gayu karsaning yang widi. Artinya? Wah, artinya masuk ke dalam kontekstual hidup. Masuk dalam kontekstual. Manjing ingkahanan keadaan. Kahanan tuh keadaan. Tapi saya lebih senang padanannya kontekstual. Iya, maknanya apa tuh yang di terus gayu karsaning yang widi. Gayu karsaning itu kayak yang widi itu kan kalau di dalam budaya Hindu Buddha itu kan yang widi Tuhan kan, widi wase. Jadi gayu karsaning itu untuk merenggut atau mendapatkan kehendak ilahi. Jadi tuh gini, saya jadi saya itu nggak boleh sama kata itu untuk nggak boleh tertutup jadi orang. Kita harus melihat betul kontekstual. Itu saya bisa padankan ke dalam Nabi Muhammad yang disuruh pertama kali sama Jibril, disuruh bacalah. Oh iya. Dan Nabi Muhammad nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Ya artinya kan bacalah diulang sampai 3 kali sampai dia paham bahwa bacanya bukan teks. Betul. Gitu loh. Itu juga bisa dibilang di literasi kan sekarang. Betul. Jadi kayak berarti bacalah tuh bisa kontekstual bukan tekstual gitu. Jadi terus tar dulu gitu. Kalau kamu cuma baca keadaan, untuk apa tujuan keadaan ini? Untuk mendapatkan kehendak ilahiyah, kehendak Tuhan, kehendak Allah gitu. Jadi nah itu yang sampai sekarang menurut saya sih menarik untuk saya. Banyak banget materi beliau yang beliau kasih sih. Dan juga menginspirasi materi YouTube-nya. Iya jadi mantap. Kontekstual. Iya kontekstual. Jadi kayak makanya mungkin itu ya secara bawah sadar saya tuh kayak ke bawah terus bahwa lihat dong gitu keadaan ini kayak gini. Kayak saya bilang keadaan kayak YouTube kayak gini. Tapi
saya harus berusaha bertahan dengan keadaan yang mau saya sampaikan gitu. Jadi oke, itu jadi jadi mancing kahanan itu harus terus setiap hari kita kerjakan. Terus kita kerjakan, kita alami. Oke, terakhir nih Mas Fadli. Sekarang sebagai guru muda suka ngevlog gitu ya, mendidik siswa dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Sebenarnya pencapaiannya apa sih yang mau dikejar itu? Pencapaiannya, kalau tim sih bilangnya harus monetize. Enggak, ini kan YouTube. Tapi kan ini sebagai seorang YouTuber, seorang seorang guru, mungkin tadi seorang apa lagi gitu. Yang mau dikejar ke depannya gimana sih? Yang mau dikejar selain poin-poin itu? Selain monetize. Selain itu, saya sebenarnya kalau mimpi sih ada pengen buat sekolah sebenarnya. Oh, bukan sekolah. Saya pengen. Sekolah kayak apa itu? Yang concernnya saya hanya bahasa. Orang udah bakal pandang miring deh bahasa gitu. Tapi saya masih percaya bahwa bahasa ini maksudnya multi ya. Jadi kalau Indonesia aja ya. Iya, jadi kalau anak kecil itu sudah menguasai beberapa bahasa, pun dia nggak dilengkapi oleh keterampilan lain, setidaknya dia sudah bisa menggunakan satu keterampilan itu untuk digunakan ke dalam kehidupan gitu. Iya. Memang ini agak abstrak ya. Iya, bukan maksud saya agak bisa nggak sih gitu. Tapi saya yakin pada satu ketika kayak ini kan mulai terbuka nih. Kompetensi pada saat rekrutmen karyawan juga kadang nggak perlu ijazah misalkan. Ya udah keterampilannya apa? Kalau saya bisa memaksimalkan keterampilan berbahasa anak, dia bisa jadi apa aja gitu. Untuk berada di lingkungan pekerjaan. Itu menurut saya sih gitu. Dan memang jaminan cerdas sih kan. Kalau multi language pasti cerdas jaminannya dan nggak cepat lupa gitu sih. Oke Mas Fadli, banyak banget nih Sobat Literasi sudah cerita teman kita ini, Fadli Mengajar. Waduh. Kanal YouTube-nya kunjungi. Iya. Tadi ngobrol soal bagaimana seorang guru bisa ngevlog, ngatur waktu, dukungan dari guru kepala sekolah. Lalu soal cerita dia di Aceh tsunami jadi relawan, mantap banget itu. Dan terakhir adalah interaksi dengan Westernra itu pengalaman berharga. Berharga. Ya saya bersyukur sih didokumentasikan di video. Kalau nggak saya kan nggak bakal ngomongin di channel saya. Itu menarik, kita kolaborasi terus. Iya betul. Oke, terima kasih Mas Fadli. Iya makasih Mas Billy. Salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca.